Panas terik siang itu menyengat jalanan kota. Bribda Adi, dengan seragamnya yang masih rapi sejak apel pagi, berdiri di tengah persimpangan yang macet. Suara klakson bersahutan, kendaraan berlalu lalang tanpa henti. Keringat menetes dari pelipisnya saat ia mengamati arus lalu lintas. Di tengah kekacauan itu, matanya menangkap sebuah mobil SUV hitam yang melaju kencang, menerobos lampu merah seakan tak peduli pada aturan. Adi refleks mengangkat tangannya, meniup peluit panjang, dan memberi isyarat agar mobil itu menepi. Mobil itu berhenti dengan gerakan tiba-tiba, sedikit membuat ban depan melintir di aspal. Dari balik kaca gelap yang perlahan diturunkan, seorang pria berkacamata hitam menatapnya tajam. Wajahnya datar, tapi ada aura berwibawa yang membuat Adi sedikit ragu. Namun, tugas tetaplah tugas. Dengan langkah tegas, ia mendekat, mengetuk kaca mobil, dan berkata dengan sopan namun tegas, "Selamat siang, Pak. Anda menerobos lampu merah. Bisa tolong tunjukkan surat-surat kendaraan Anda?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menghela napas, lalu dengan gerakan tenang membuka laci dashboard dan mengeluarkan dompetnya. Adi mengamati gerak-geriknya, bersiap menghadapi kemungkinan pengemudi itu beralasan atau bahkan membantah tilang yang akan diberikannya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Sang pria menyerahkan SIM dan STNK, tapi di antara kartu-kartu itu, ada satu kartu identitas lain yang menarik perhatian Adi, sebuah kartu tanda anggota TNI dengan lambang bintang 1 di sudutnya. Saat membaca nama yang tertera, darahnya seperti berhenti mengalir. Brigjen TNI Sudirman. Perasaan dingin menjalari tubuhnya, menggantikan panas yang sebelumnya menyengat. Ia menatap pria di depannya dengan mata sedikit membelalak. Seorang brigadir polisi menilang seorang brigjen tentara. Ini gila. Adi menelan ludah, mencoba berpikir cepat. Jika ia membatalkan tilang, ia terlihat lemah dan seakan tunduk pada kekuasaan. Tapi jika ia tetap melanjutkan prosedur, risikonya bisa sangat besar. Brigjen Sudirman masih menatapnya, kini dengan ekspresi samar seperti sedang menunggu keputusan Adi. Di sekeliling mereka, para pengemudi lain mulai memperhatikan dengan penasaran. Suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi, seolah dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan tangan sedikit gemetar, Adi mencoba tetap profesional. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. "Maaf, Pak, tapi aturan tetap harus ditegakkan," katanya dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. Brigjen Sudirman tidak segera menjawab. Bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil, bukan marah, bukan tersinggung, tapi juga tidak bisa ditebak. "Baik," katanya pelan. "Saya tunggu di kantor." Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, ia meraih kembali kartu-kartunya, menutup kaca jendela, dan menghidupkan mesin mobil. Adi hanya bisa berdiri kaku saat SUV hitam itu melaju pergi, meninggalkan perasaan mencekam yang menghantui benaknya. Hari ini, ia sadar, akan menjadi hari yang panjang. Bribda Adi masih berdiri di tepi jalan, napasnya sedikit memburu. Otaknya terus memutar ulang kejadian barusan, seolah berharap ada detail yang terlewat, sesuatu yang bisa menjelaskan bahwa ia tidak baru saja menilang seorang brigjen TNI. Tapi tidak, itu nyata. Ia baru saja meminta surat-surat kepada seorang pria berpangkat Jenderal Bintang 1 tanpa menyadarinya sejak awal. Di sekelilingnya, lalu lintas mulai kembali normal, tapi perasaan di dalam dirinya justru semakin kacau. Tangannya yang masih menggenggam buku tilang terasa dingin, dan jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia sadar, ini bukan sekadar kejadian sepele, ini adalah kesalahan fatal yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Saat akhirnya bisa bergerak, Adi buru-buru kembali ke pos polisi terdekat. Begitu sampai, ia disambut oleh beberapa rekan yang sudah melihat video kejadian tadi di media sosial. Rupanya, salah satu pengendara yang menyaksikan insiden itu sempat merekamnya dan mengunggahnya ke internet. "Gila, Di, lo sadar nggak barusan lo tilang siapa?" tanya salah seorang rekannya, Bribka Rian, dengan ekspresi campuran antara takjub dan ngeri.
Adi hanya bisa mengangguk lemah. Brigjen Sudirman, bro, Jenderal, lo tahu apa artinya ini? Lanjut Rian. Adi menunduk, pikirannya semakin kalut. Tentu saja ia tahu. Tilang sembarangan terhadap orang sipil saja bisa membuatnya bermasalah, apalagi terhadap seorang perwira tinggi militer. Tak butuh waktu lama, panggilan radio dari atasan pun datang. Bribda Adi, segera ke kantor. Sekarang, suara Kompol Budi terdengar tegas dan tak terbantahkan. Adi merasakan tubuhnya makin lemas. Dengan langkah berat, ia meninggalkan pos dan menuju kantor kepolisian. Begitu masuk ke dalam ruangan atasan, udara terasa lebih menekan. Kompol Budi duduk di belakang meja dengan ekspresi dingin, sementara di tangannya sudah ada berkas laporan dan foto Brigjen Sudirman. "Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan?" tanyanya dengan nada datar namun mengandung ketegangan. Adi mengangguk pelan. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak." Kompol Budi meletakkan berkasnya dengan sedikit hentakan. "Tugas? Kamu pikir bisa menilang seorang Brigjen TNI dan semuanya akan baik-baik saja?" Adi menunduk, tahu bahwa penjelasan apapun tidak akan mudah diterima. Namun, sebelum ia sempat berbicara, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang ajudan berpakaian dinas militer masuk dan memberikan hormat singkat kepada Kompol Budi sebelum berkata dengan suara tegas, "Brigjen Sudirman meminta Bribda Adi untuk datang ke markas militer." Sekarang, seisi ruangan mendadak sunyi. Adi menegang. Ini bukan sekadar teguran atasan, ini sudah masuk ke ranah yang lebih besar. Dengan perasaan campur aduk, ia mengangguk dan berdiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ia tidak tahu, tapi satu hal pasti, nasibnya kini ada di tangan seorang jenderal. Udara di dalam mobil patroli yang mengantarnya ke markas militer terasa begitu menekan. Bribda Adi duduk di kursi belakang, tangannya mengepal di atas pahanya yang berkeringat. Ia berusaha menenangkan diri, tapi pikirannya terus berputar liar, membayangkan berbagai skenario buruk. Apakah ia akan dipecat? Apakah ia akan dihukum? Atau mungkin lebih parah? Ajudan Brigjen Sudirman yang duduk di depannya diam seribu bahasa, hanya sesekali melirik ke belakang dengan ekspresi dingin. Suara sirene lalu lintas di luar terdengar sayup-sayup, tetapi bagi Adi, suara itu terasa begitu jauh, seakan dunia luar mulai menjauh darinya. Setibanya di markas militer, suasana semakin mencekam. Adi dituntun melewati halaman luas yang dipenuhi para prajurit yang sedang berlatih. Langkahnya terasa berat, terutama saat ia menyadari beberapa tentara memperhatikannya dengan tatapan penuh selidik. Ia bukan orang asing di sini, tetapi hari ini ia datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai orang yang dipanggil oleh seorang jenderal. Jantungnya berdebar semakin kencang ketika ajudan membawanya ke sebuah ruangan besar dengan pintu kayu tebal. Di balik pintu itulah, Brigjen Sudirman menunggunya. Ajudan mengetuk pintu 2 kali sebelum membukanya. "Masuk," katanya singkat. Adi menelan ludah dan melangkah ke dalam. Ruangan itu terasa lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan peta strategi militer yang terpajang di dinding dan beberapa foto hitam putih dari operasi militer terdahulu. Di tengah ruangan, duduklah Brigjen Sudirman dengan tatapan tajam yang langsung menembus Adi begitu ia masuk. "Duduk," perintahnya dengan suara rendah namun penuh wibawa. Adi menurut, duduk tegak dengan tangan di atas lutut, mencoba menjaga sikap hormat. Meskipun tubuhnya sedikit gemetar, Brigjen Sudirman menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya masih mengamati Adi seperti sedang menilai sesuatu. "Kau tahu kenapa kau ada di sini?" tanyanya. Adi mengangguk, mencoba mengatur napasnya. Saya sadar telah menilang orang yang tidak seharusnya, Pak. Tapi saya hanya menjalankan tugas saya." Brigjen Sudirman mengangkat alisnya sedikit. "Menilang orang yang tidak seharusnya," ulangnya dengan nada datar. "Jadi menurutmu, seorang jenderal boleh melanggar aturan lalu lintas hanya karena pangkatnya?" Adi terkejut. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan muncul. Apakah ini jebakan? Ia berpikir cepat, lalu menggeleng. "Tidak, Pak. Semua orang harus menaati aturan,
siapapun dia. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Brigjen Sudirman tersenyum. Senyum tipis yang sekilas tampak puas. Ia menyandarkan tubuhnya ke belakang dan mengangguk pelan. "Bagus," katanya akhirnya. "Kau punya nyali, Adi. Itu jarang ditemukan di tempatmu." Adi masih bingung, tetapi sebelum ia bisa merespons, Brigjen Sudirman melanjutkan, "Tapi kau sadarkan, masalahmu belum selesai. Bukan aku yang mempermasalahkan ini, tapi atasanmu, kepolisian, dan bahkan orang-orang yang melihat videomu." Adi merasa perutnya mencelos. Ia berpikir urusan ini hanya antara dirinya dan sang jenderal, tetapi sekarang, ia sadar bahwa badai yang lebih besar sedang menantinya di luar sana. Dan ia tidak tahu apakah ia siap untuk menghadapinya. Bribda Adi duduk kaku di kursinya, pikirannya semakin kacau setelah mendengar perkataan Brigjen Sudirman. Jadi, bukan hanya dirinya yang menghadapi masalah ini, tapi juga institusi kepolisian tempatnya bertugas. Ia membayangkan para petinggi di kepolisian membicarakan namanya, membahas kesalahannya, dan mempertanyakan keputusannya saat menilang seorang jenderal. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Apa yang akan terjadi pada saya, Pak?" tanyanya akhirnya, suaranya lebih lirih dari yang ia harapkan. Brigjen Sudirman masih tersenyum tipis, tetapi kali ini ada sesuatu dalam matanya, sesuatu yang sulit ditebak. "Kau masih terlalu hijau untuk memahami politik di balik seragam ini, Adi," jawab Sudirman, nadanya lebih tenang namun tetap berwibawa. "Jika atasanmu memutuskan untuk mengorbankanmu demi menjaga hubungan antara kepolisian dan militer, kau bisa kehilangan seragammu. Tapi jika mereka memilih untuk membelamu, maka yang terjadi justru sebaliknya, kau bisa menjadi simbol integritas yang langka." Adi menegang. Kehilangan seragam, itu berarti dipecat. Karir yang baru saja ia mulai bisa berakhir begitu saja karena satu kejadian sial di jalanan. Sebelum Adi sempat mencerna kata-kata tersebut, pintu ruangan kembali terbuka, dan seorang perwira polisi masuk dengan wajah penuh tekanan. Kompol Budi, atasannya tampak lebih tua dari biasanya, garis-garis tegang di wajahnya terlihat jelas. Ia memberi hormat pada Brigjen Sudirman sebelum menatap Adi dengan ekspresi tajam. "Bribda Adi, ikut saya," katanya tanpa basa-basi. Adi berdiri dengan kaki yang sedikit lemas, memberi hormat pada Brigjen Sudirman sebelum mengikuti atasannya keluar dari ruangan itu. Perjalanan keluar dari markas militer terasa lebih berat daripada saat ia masuk. Begitu mereka kembali ke kantor kepolisian, Adi langsung dibawa ke ruang interogasi. Di dalam, beberapa perwira kepolisian telah menunggunya, termasuk seorang pejabat dari bagian propam. Suasana di dalam ruangan terasa seperti ruang sidang tanpa hakim dan jaksa, hanya tatapan-tatapan yang menuntut jawaban. "Bribda Adi," Kompol Budi membuka pembicaraan dengan suara dingin, "kau tahu kenapa kau ada di sini?" Adi menegakkan punggungnya, mencoba menunjukkan ketegasan meskipun dadanya terasa sesak. "Karena saya menilang seorang brigjen, Pak," jawabnya dengan nada tegas. Salah seorang perwira mendengus kecil, sementara pejabat propam menghela napas panjang. "Masalahnya lebih besar dari itu, Nak," kata pejabat propam akhirnya. "Kau tidak hanya menilang, tapi juga menciptakan kegaduhan yang bisa memperkeruh hubungan antara dua institusi besar." Adi terdiam. Ia tahu tindakannya akan membawa konsekuensi, tetapi tidak menyangka dampaknya akan sebesar ini. Apakah ia benar-benar salah hanya karena menegakkan aturan? Matanya melirik ke arah Kompol Budi, mencari secercah dukungan, tetapi yang ia lihat hanyalah kebingungan dan dilema. "Keputusan belum diambil," lanjut pejabat propam. "Tetapi satu hal yang pasti, nasibmu sekarang berada di persimpangan. Kau bisa menjadi contoh buruk, atau kau bisa menjadi seorang polisi yang lebih dari sekadar petugas lalu lintas." Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan Adi dalam kebimbangan. Ia tidak tahu apakah ini adalah ancaman atau justru sebuah peluang yang tersembunyi di balik badai yang sedang melandanya. Malam itu, Bribda Adi duduk di bangku panjang di luar ruang interogasi, kepalanya menunduk dalam-dalam.
Udara dingin berembus masuk dari celah jendela, tetapi keringat masih membasahi pelipisnya. Ruangan di sekelilingnya sudah mulai sepi, hanya ada beberapa polisi yang berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Pikirannya penuh dengan skenario buruk. Jika ia dipecat, bagaimana ia harus menjelaskan ini pada keluarganya? Jika ia dianggap mencemarkan nama institusi, apakah ia akan dikenang sebagai contoh buruk? Di tengah lamunannya, suara langkah sepatu yang berat terdengar mendekat. Saat ia mengangkat kepala, seorang perwira militer berpakaian rapi sudah berdiri di depannya. "Bribda Adi, Brigjen Sudirman meminta Anda kembali ke markas militer." Sekarang, Adi merasa jantungnya nyaris berhenti berdetak. Ia bahkan belum selesai menghadapi masalah di kepolisian, tapi kini harus kembali ke tangan pihak militer. Ia ingin bertanya untuk apa, tetapi tatapan dingin perwira itu membuatnya tahu bahwa pertanyaan semacam itu tidak akan ada gunanya. Dengan langkah berat, ia mengikuti perwira tersebut menuju mobil yang sudah menunggunya di luar. Selama perjalanan, suasana dalam mobil terasa begitu sunyi. Apakah Brigjen Sudirman berubah pikiran? Apakah ia akan dihukum lebih berat? Ia menelan ludah, mencoba menyiapkan mental untuk apapun yang akan terjadi. Begitu sampai di markas militer, Adi kembali disambut tatapan prajurit yang penuh selidik. Ia dituntun ke dalam gedung utama, melewati lorong-lorong panjang yang terasa seperti jalan menuju nasibnya. Saat pintu ruangan besar terbuka, Brigjen Sudirman sudah duduk di balik mejanya, kali ini tanpa senyum, tanpa ekspresi yang bisa ditebak. "Duduk," katanya singkat. Adi menurut, duduk dengan punggung tegak meskipun hatinya masih berdebar. Beberapa detik berlalu tanpa satu kata pun diucapkan. Keheningan itu terasa menyiksa. Lalu, Brigjen Sudirman menghela napas panjang. "Aku sudah bicara dengan atasanmu," katanya akhirnya. "Mereka berada dalam posisi sulit. Ada tekanan dari berbagai pihak agar kau dihukum, tetapi ada juga yang menganggap tindakanmu sebagai bentuk integritas." Adi menahan napas, menunggu kelanjutan kalimat itu. "Aku ingin tahu sendiri seberapa tangguh kau, Adi," lanjutnya. "Karena itu, aku mengajukan sebuah solusi. Jika kau ingin mempertahankan kehormatanmu sebagai polisi, aku ingin kau menjalani pelatihan di sini. 1 minggu penuh, dengan standar militer." Adi terdiam, pikirannya mencoba mencerna kata-kata tersebut. Pelatihan militer. Itu bukan hukuman resmi, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Apakah ini ujian? Sebuah cara untuk menguji ketahanan dan tekadnya. Ia menatap Brigjen Sudirman, mencoba mencari petunjuk di wajahnya, tetapi jenderal itu tetap tak terbaca. Akhirnya, Adi menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. "Baik, Pak, saya terima tantangan itu. Keputusan itu sudah diambil, dan kini ia harus bersiap menghadapi hari-hari tersulit dalam hidupnya." Fajar baru saja menyingsing ketika Bribda Adi berdiri di lapangan pelatihan militer. Kakinya gemetar, tubuhnya masih belum sepenuhnya siap menghadapi apa yang akan terjadi. Para prajurit militer yang berdiri tegap di sekelilingnya menatapnya dengan ekspresi penuh penilaian. Hari ini, ia bukan lagi seorang polisi. Hari ini, ia hanyalah seorang peserta pelatihan yang akan merasakan kerasnya disiplin militer. Di depannya, seorang instruktur berseragam loreng berjalan mondar-mandir dengan tangan bertolak pinggang, suaranya menggelegar di udara pagi yang dingin. "Bribda Adi, kau pikir ini sekadar hukuman ringan?" bentaknya. Adi langsung berdiri lebih tegak, mencoba menahan ketegangan dalam dadanya. "Tidak, Pak," jawabnya lantang. Tanpa aba-aba, sang instruktur langsung menyuruhnya turun dan mulai melakukan push-up. 25. Sekarang, Adi buru-buru menjatuhkan diri dan mulai menghitung dalam hati. Tangannya mulai bergetar pada hitungan ke-15, tetapi ia tidak berani berhenti. Setiap kali tubuhnya melemah, suara instruktur kembali menggelegar, membuatnya terpaksa mengerahkan seluruh tenaganya. Saat akhirnya selesai, ia belum sempat menarik napas lega ketika perintah berikutnya datang. "Lari keliling lapangan, 5 putaran. Kalau lambat, ulangi dari awal."
Adi merasa seperti dilempar ke dalam neraka. Keringatnya mengucur deras, napasnya tersengal, tetapi ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Setiap kali pikirannya mulai memberontak, ia mengingat kembali alasan mengapa ia ada di sini, karena ia menegakkan aturan, karena ia menolak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Jika ia tak bisa bertahan di sini, maka semua yang sudah ia perjuangkan akan sia-sia. Ia menggertakkan gigi dan terus berlari, meskipun paru-parunya terasa seperti terbakar. Di kejauhan, dari sebuah balkon, Brigjen Sudirman mengamati semuanya dengan ekspresi dingin. Seorang perwira di sebelahnya bertanya dengan nada ragu, "Apa Bapak yakin dia bisa bertahan?" Sudirman tidak segera menjawab. Matanya tetap tertuju pada Adi yang sedang berlari dengan langkah terseok. "Itu yang ingin aku lihat," jawabnya akhirnya. "Jika dia bertahan, berarti dia lebih dari sekadar polisi jalanan. Jika dia menyerah, maka dia tidak pantas untuk diperjuangkan." Matahari semakin tinggi, tetapi latihan belum berakhir. Hari pertama saja sudah terasa seperti siksaan. Adi nyaris pingsan saat akhirnya diizinkan beristirahat sebentar. Otot-ototnya terasa kaku, dan kepalanya berdenyut karena kelelahan. Namun, di balik semua penderitaan itu, ada satu hal yang ia rasakan dengan jelas, ia sedang diuji, bukan hanya fisiknya, tetapi juga tekadnya. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun melihatnya gagal. Tidak sekarang, tidak pernah. Hari ketiga pelatihan, Bribda Adi mulai merasakan batas kemampuannya. Tubuhnya remuk, kakinya seperti dihantam palu godam, dan setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Ia sudah berlari lebih jauh, melakukan lebih banyak push-up, dan menahan lebih banyak teriakan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tapi yang paling menyiksa bukanlah latihan fisiknya, melainkan tekanan mental yang datang dari para instruktur dan prajurit yang terus menatapnya dengan sinis. "Hei, polisi, kau masih yakin bisa bertahan?" salah satu prajurit berseru di sela latihan. Adi tidak menjawab, ia hanya mengatupkan rahangnya rapat dan terus berusaha bertahan. Siang itu, latihan berlanjut ke sesi daya tahan dan ketahanan mental. Para peserta diperintahkan untuk merangkak melewati medan berlumpur sambil dihujani teriakan instruktur yang tanpa henti memberi tekanan. Adi berusaha keras menahan rasa lelah yang luar biasa, tetapi di tengah perjalanan, tubuhnya mulai memberontak. Kakinya kram, dan tangannya hampir tidak bisa lagi menahan berat tubuhnya. Ia mencoba terus maju, tapi pandangannya mulai berkunang-kunang. Terlalu lelah, terlalu sakit. Saat itu, suara di dalam kepalanya mulai berbisik, "Menyerahlah. Ini bukan tempatmu." Namun, sebelum ia sempat berhenti, seseorang menendang ringan kakinya dari belakang. "Ayo, polisi, jangan mati di sini." Suara berat itu datang dari salah satu prajurit yang selama ini sering mencemoohnya. Adi mengangkat wajahnya dengan sisa tenaga, menatap prajurit itu yang kini justru menyuruhnya terus maju. Bibir prajurit itu sedikit menyeringai, seolah menantangnya. Dan entah bagaimana, tantangan itu membangkitkan sesuatu dalam diri Adi. Harga dirinya. Dengan tarikan napas dalam, ia menggertakkan gigi dan memaksa tubuhnya merangkak lebih jauh, meskipun rasa sakit seakan merobek-robek ototnya. Dari kejauhan, Brigjen Sudirman menyaksikan semuanya dengan mata tajam. Ia melihat bagaimana Adi hampir menyerah, lalu bangkit kembali dengan sisa-sisa tenaganya. Seorang perwira di sampingnya mengangguk kecil. "Dia bertahan lebih lama dari yang saya duga, Pak," ujarnya. Brigjen Sudirman hanya tersenyum tipis. "Itu karena dia tahu untuk apa dia bertarung," jawabnya. "Sekarang kita lihat, apakah dia benar-benar punya mental seorang prajurit, atau hanya seorang polisi yang keras kepala." Malam itu, Adi tergeletak di tempat tidurnya di barak dengan tubuh yang terasa seperti dihancurkan dari dalam. Ia menatap langit-langit, napasnya masih berat. Tapi di balik semua kelelahan ini, ia merasa sesuatu yang berbeda. Ada api kecil yang mulai menyala di dalam dirinya. Ia tidak hanya ingin bertahan.
Ia ingin membuktikan bahwa seorang polisi pun bisa memiliki keteguhan yang sama dengan seorang prajurit. Dengan senyum lemah, ia memejamkan mata, bersiap menghadapi hari esok yang pasti akan lebih berat. Tapi kali ini, ia sudah siap. Hari kelima pelatihan, Bribda Adi merasakan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas bara api, setiap ototnya menjerit meminta istirahat. Tapi istirahat bukanlah pilihan. Pagi ini, ia dan para peserta lainnya dihadapkan pada salah satu ujian terberat, pendakian tebing menggunakan tali. Tebing setinggi hampir 10 meter itu berdiri menjulang, seolah menantang siapapun yang berani mencoba. "Kau takut ketinggian, polisi?" Salah seorang prajurit mengejeknya sebelum latihan dimulai. Adi hanya menggeleng pelan, meskipun kenyataannya, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Satu persatu peserta mulai memanjat, ada yang berhasil, ada pula yang gagal dan terjatuh ke jaring pengaman di bawah. Saat gilirannya tiba, Adi menghela napas panjang sebelum menggenggam tali erat-erat. Kakinya menjejak kuat ke permukaan tebing, tangannya menarik tubuhnya ke atas dengan sekuat tenaga. Awalnya, ia bisa bergerak dengan stabil, tetapi semakin tinggi ia mendaki, semakin kuat angin bertiup, membuatnya sedikit kehilangan keseimbangan. "Fokus, Adi," gumamnya pada diri sendiri. Namun, tepat ketika ia hampir mencapai puncak, tangannya tiba-tiba terpeleset. Tubuhnya kehilangan pegangan, dan dalam hitungan detik, ia terjatuh ke bawah. Jantungnya seakan berhenti ketika ia melayang di udara. Tapi sebelum benar-benar jatuh, sebuah tangan kuat meraih lengannya. Seorang prajurit yang sudah lebih dulu mencapai puncak menggenggam erat tangannya. "Kau pikir bisa menyerah semudah itu?" Suara berat prajurit itu terdengar di tengah gemuruh angin. Adi menatapnya dengan mata terbelalak, sebelum akhirnya menggertakkan gigi dan mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Dengan bantuan prajurit itu, ia berhasil menarik tubuhnya kembali dan akhirnya mencapai puncak. Saat ia berguling ke atas batuan datar, napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang berbeda, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dari bawah, Brigjen Sudirman menyaksikan semuanya dengan mata tajam. Seorang perwira di sebelahnya berbisik, "Hampir saja dia gagal, Pak." Sudirman tersenyum tipis, tapi dia tidak menyerah, jawabnya. Dan itu yang membedakan dia dari banyak orang. Ia kemudian berbalik, meninggalkan lapangan latihan. Dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu, Bribda Adi bukan sekadar polisi yang tersesat di pelatihan ini. Ia adalah seseorang yang benar-benar ingin membuktikan dirinya. Malam itu, di barak, Adi duduk di sudut, menatap telapak tangannya yang lecet. Rasa sakit masih menjalari seluruh tubuhnya, tetapi di balik semua itu, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit, keyakinan. Untuk pertama kalinya sejak pelatihan dimulai, ia yakin bahwa ia bisa menyelesaikan ini. Bukan hanya untuk membuktikan dirinya kepada Brigjen Sudirman, bukan hanya untuk menyelamatkan kariernya di kepolisian, tetapi karena ia ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Dengan tekad baru dalam hatinya, ia berbaring, menatap langit-langit barak, dan berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Aku akan menyelesaikan ini dengan caraku." Hari terakhir pelatihan akhirnya tiba. Bribda Adi berdiri di tengah lapangan dengan tubuh yang sudah terbiasa menerima penderitaan. Seminggu penuh di bawah tempaan militer telah mengubahnya. Ia bukan lagi polisi jalanan yang hanya tahu menilang kendaraan, ia telah belajar arti ketahanan, disiplin, dan keteguhan hati. Namun, sebelum ia bisa bernapas lega, instruktur mengumumkan ujian terakhir, simulasi penyelamatan di medan tempur. Para peserta harus menyelamatkan sandera dalam situasi penuh tekanan, di mana mereka harus bergerak cepat di tengah ledakan simulasi dan tembakan kosong. Saat ujian dimulai, Adi dan timnya bergerak di antara reruntuhan buatan. Asap buatan mengepul, suara tembakan kosong menggema di udara, menciptakan ketegangan yang nyata. Adi berusaha tetap fokus, mengingat semua taktik yang telah diajarkan selama pelatihan.
Namun, saat mereka hampir mencapai titik penyelamatan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu prajurit di timnya terjatuh, kakinya terkilir. Waktu mereka hampir habis, dan instruktur yang mengawasi tidak akan memberi toleransi. "Tinggalkan aku, teruskan misi," desis prajurit itu. Tapi Adi tahu, dalam situasi nyata, meninggalkan rekan bukanlah pilihan. Tanpa berpikir panjang, Adi mengangkat tubuh prajurit itu ke punggungnya. Beban itu luar biasa berat, tetapi ia menolak menyerah. Dengan napas tersengal, ia berlari sekuat tenaga menuju titik penyelamatan. Detik demi detik terasa seperti selamanya, kakinya hampir menyerah, tetapi pikirannya tetap teguh, ia akan menyelesaikan ini, tidak peduli seberapa sakitnya. Saat akhirnya ia mencapai garis finish dan menjatuhkan diri dengan napas memburu, suara peluit panjang terdengar. Simulasi berakhir. Suasana hening sejenak, lalu suara tepuk tangan terdengar dari kejauhan. Brigjen Sudirman berdiri di sana, menatap Adi dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah mendekat dan menatap Adi yang masih terduduk kelelahan. "Kau bisa saja menyerah," katanya pelan. "Tapi kau memilih untuk bertarung sampai akhir." Adi mengangkat wajahnya, menatap jenderal itu dengan mata penuh kelelahan tapi juga kepastian. "Saya hanya melakukan apa yang benar, Pak," jawabnya. Sudirman terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Malamnya, di perkemahan terakhir, Adi duduk bersama beberapa prajurit yang sebelumnya meremehkannya. Kali ini, mereka tidak lagi menatapnya dengan sinis, melainkan dengan rasa hormat. Ia telah membuktikan bahwa meskipun ia hanya seorang polisi, ia memiliki jiwa yang sama kuatnya dengan mereka. Saat ia menatap langit berbintang, Adi menyadari satu hal, ia tidak hanya bertahan dalam pelatihan ini, ia telah menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Namun, ia tahu ujian sebenarnya belum berakhir. Masih ada satu hal terakhir yang harus ia hadapi, putusan akhir tentang nasibnya sebagai polisi. Bribda Adi berdiri di depan ruangan Brigjen Sudirman, keringat dingin membasahi tengkuknya. Hari ini adalah penentuan. Setelah seminggu ditempa dalam pelatihan militer, ia harus menghadapi kenyataan, apakah semua perjuangannya cukup untuk menyelamatkan kariernya di kepolisian. Apakah ia akan tetap dipecat karena insiden penilangan itu, atau ada harapan untuk tetap bertugas. Pintu ruangan terbuka, dan seorang perwira memberi isyarat agar ia masuk. Dengan napas berat, Adi melangkah masuk, berdiri tegak di hadapan jenderal yang kini menatapnya dengan tatapan tajam, tetapi tidak lagi meremehkan. Sudirman menghela napas dan menyilangkan tangannya di atas meja. "Kau telah menyelesaikan pelatihan dengan hasil yang mengesankan," katanya, suaranya tenang tetapi penuh pertimbangan. Adi menelan ludah, menunggu kelanjutan kalimatnya. "Aku sudah berbicara dengan atasanmu. Banyak yang ingin kau dipecat, tetapi ada juga yang melihat keteguhanmu sebagai sesuatu yang langka." Jenderal itu berhenti sejenak, lalu menatap Adi lebih dalam. "Jadi, aku mengajukan satu opsi terakhir." Adi menegakkan tubuhnya, bersiap mendengar keputusannya. "Kau bisa kembali ke kepolisian, tetapi dengan syarat. Kau akan ditempatkan di unit khusus yang menangani kasus-kasus berisiko tinggi, bekerja sama dengan militer dalam operasi tertentu. Ini bukan posisi nyaman, ini tugas berat. Kau bisa menolak dan mengambil risiko dipecat, atau menerimanya dan membuktikan bahwa kau memang pantas mengenakan seragam itu." Suasana ruangan terasa begitu sunyi hingga Adi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Pilihan itu begitu jelas, jalan mudah atau jalan penuh tantangan. Tanpa ragu, Adi mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke mata Brigjen Sudirman. "Saya terima, Pak." Tidak ada keraguan dalam suaranya, hanya keyakinan penuh. Senyum tipis muncul di sudut bibir Sudirman. "Bagus," katanya singkat. Ia mengambil sebuah map dari mejanya, lalu menyerahkannya pada Adi. "Ini tugas pertamamu. Selamat datang di dunia yang sebenarnya, polisi." Adi mengambil map itu dengan tangan yang masih gemetar sedikit, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena semangat yang membara.
Saat ia melangkah keluar dari ruangan itu, udara terasa lebih ringan. Ia datang ke tempat ini sebagai polisi yang apes, tetapi kini ia keluar sebagai seseorang yang jauh lebih kuat. Ia tidak hanya menyelamatkan kariernya, tetapi juga menemukan tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Pelatihan itu bukan hukuman, melainkan ujian. Dan kini, ia siap menghadapi dunia dengan keberanian yang baru. Apapun yang menantinya di depan, ia akan menghadapinya dengan kepala tegak.